Gimana, mau kita mulai? Boleh. Langsung saja. Pada teman-teman mohon dimatikan suara dan juga kamera. Insya Allah kita akan mulai kajian Asmaul Husna. Pada malam ini kita melanjutkan untuk kajian mengenai Arab ya Ustaz. Iya. Ya. Taib saat, tafadhol. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi tabi'in bi ihsan wa sallim tasliman mazida. Amma ba'd. Alhamdulillah ikhwan fillah khatillah. Jemaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah atas segenap limpahan nikmat dan karunia yang tidak terkira, terutama dan terkhusus nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan anugerah sejati yang Allah limpahkan kepada seorang hamba di kehidupan dunia ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa pula tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad SAW beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta siapa saja yang mengikuti jejak beliau di ihsan ila yaumiddin. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab fikih Asmaul Husna. Yang mana kita sudah sampai ke nama Allah yang berikutnya, yaitu nama Allah Ar-Rabb. Salah satu nama Allah adalah Ar-Rabb setelah Al-Ilah. Banyak sekali kita jumpai nama terbanyak setelah Allah di dalam Al-Quran adalah Ar-Rabb. Itu lebih daripada 500 kali Allah sebutkan dalam Al-Quran. Menunjukkan betapa agungnya nama Allah ini, Ar-Rabb. Yang paling pertama dan paling utama firman Allah SWT, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu jelas-jelas. Pertama kali kita buka Al-Quran, itu akan kita baca. Ayat yang pertama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di situ tertera nama Allah Rabb setelah Allah. Alhamdulillah, Allah Ar-Rabb. Kemudian misalnya juga di ayat yang sangat familiar juga di telinga kita, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku, hidupku, matiku itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Allah itu adalah Rabbil Alamin. Ya, Tuhan semesta alam. Seperti apa konsep ketuhanan yang dimaksud dalam nama Allah ini? Nanti akan kita bahas. Banyak sekali. Nah, makna Ar-Rabb. Makna Ar-Rabb itu artinya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mencipta. Satu. Kedua, Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa. Yang Maha berkuasa, yang Maha merajai. Ya.
Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam semesta ini pasti dengan kuasa Allah. Tidak ada yang terlihat di alam semesta ini pasti ciptaan Allah. Ya, mobil ciptaan manusia. Mobil itu bukan ciptaan manusia. Manusia itu cuma mengolah dari bahan yang Allah ciptakan menjadi bentuk yang lain. Seperti kursi. Siapa yang menciptakan bahan kursi? Allah. Siapa yang menciptakan bahan mobil? Allah. Jadi manusia mencipta artinya cuman merubah bentuk dari satu bentuk yang asli ke bentuk yang sudah dirubah-rubah itu. Rumah yang menciptakan manusia, betul. Tapi bahannya, bahan semen, itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengatur. Nah, itu beda-beda. Jadi, nama Allah Ar-Rabb itu mengandung tiga sifat yang inti. Yang pertama, Allah yang maha mencipta. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini pasti ciptaan Allah SWT. Sesuatu yang terlihat di alam semesta ini pasti ciptaan Allah SWT. Selain Allah itu makhluk. Makhluk artinya yang dicipta. Allah itu Al-Khaliq, yang maha mencipta. Jadi Ar-Rabb ini mengandung sifat pertama, Allah yang maha mencipta. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, bentuk apapun dia, seperti apapun dia, itu ciptaan Allah. Nabi Muhammad, ciptaan Allah. Allah yang ciptakan. Malaikat Jibril, ciptaan Allah. Alam semesta jagat raya, termasuk kita, ciptaan Allah. Bahkan apa yang kita perbuat, itu juga ciptaan Allah. Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi tidak ada yang mencipta kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu yang ada kecuali Allah yang menciptakan. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Al-Malik, yang maha merajai, yang maha menguasai alam semesta. Jadi Allah itu selain Allah yang mencipta, itu ciptaan tersebut di bawah penguasaan Allah SWT. Ciptaan tersebut di bawah kuasa Allah. Allah yang merajainya. Allah SWT yang merajainya. Ini makna lahu ma fis samawati wa fil ardh. Milik Allah saja. Milik Allah SWT yang ada di langit, yang ada di bumi. Kita milik Allah, nyawa kita milik Allah, anak kita milik Allah, pasangan hidup kita, suami atau istri milik Allah, semua milik Allah SWT. Harta kita milik Allah, kita tidak punya apa-apa hakikatnya. Ya, semuanya itu titipan Allah. Allah yang punya hak. Allah yang punya kuasa. Sehingga kapan saja Allah mau ambil, Allah punya hak. Allah SWT punya hak. Nyawa kita punya Allah SWT. Kita tidak meminta untuk dikasih nyawa. Allah yang kasih kita nyawa. Allah yang kasih kita ruh. Ya. Kemudian lahir di mana kita, Allah yang punya kuasa. Lahir dari rahim siapa, wanita mana, Allah yang punya kuasa. Yang wanita tersebut menjadi ibu kita. Allah yang punya kuasa. Kita tidak bisa milih. Kita mau lahir di Mekah, mau lahir di Arab, mau lahir di Afrika, mau lahir di Indonesia, tidak ada yang punya kuasa Allah SWT. Allah Al-Malik. Allah yang merajai semuanya. Kemudian dalam pada itu Allah juga mengatur. Ya, jadi tidak sekedar Allah menguasai, tidak sekedar Allah memiliki, tapi Allah juga yang mengaturnya. Bentuk pengaturan Allah, ya Allah berikan dia rezeki. Allah kasih mata. Allah tidak ciptakan manusia begitu saja, tapi dengan bentuk yang sempurna. Allah kasih mata yang sehat, Allah kasih pendengaran, Allah kasih akal, pikiran. Ya. Kemudian segala bentuk apa yang ada dalam tubuh kita. Sistem organ, ya kan? Ada sistem pencernaan, ada sistem pendengaran, ada sistem penglihatan. Itu semuanya kompleks dan Allah yang atur semuanya itu.
Itu baru dalam tubuh kita. Kalau katakan wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kalian kenapa kalian tidak mau mengambil pelajaran? Pada diri kalian kenapa kalian tidak mau mengambil tanda-tanda kebesaran Allah SWT? Coba pikirkan pada diri manusia. Apalagi bicara masalah ruh, nggak usah bicara masalah ruh yang rumit. Ya, tapi bicara coba sistem organ saja. Semuanya Allah yang atur. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang atur itu semuanya. Itu baru manusia, belum binatang, ya, belum tumbuh-tumbuhan, bagaimana peredaran bumi, bagaimana air, bagaimana inti bumi dan sebagainya. Allah SWT yang atur. Bagaimana revolusi, bagaimana revolusi bumi, rotasi bumi, seterusnya. Allah SWT yang atur semuanya. Ya. Allah katakan wala yaudu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Allah tidak berat mengaturnya. Ya. Allah Al-Qayyum. Jadi Arab itu juga mengandung Al-Qayyum. Qayyumiyah. Allah yang mengatur semuanya. Jadi selain Allah SWT yang mencipta, tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Allah juga berkuasa atas ciptaannya. Dan ternyata pengaturannya Allah tidak serahkan ke siapa-siapa. Pengaturannya di tangan Allah SWT. Bahkan hati manusia Allah yang atur. Yang membolak-balikan hati Allah. Makanya doa Nabi itu ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Wahai zat yang membolak-balikan hati. Allah yang membolak-balikan hati. Ya, maka ya Allah, Engkau yang membolak-balikan hati, Engkau zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Itu doa yang paling sering dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Minta ketetapan iman. Kenapa? Karena hati itu dalam bahasa Arab itu qalb. Qalb itu ada dalam artinya asalnya dari taqallub. Jadi yang sering berubah-ubah. Ya, yang sering berubah-ubah. Kadang taat, kadang maksiat, kadang mukmin, kadang kafir, kadang mukmin, kadang munafik. Ya, itu hati. Allah yang mengatur semuanya. Allah yang memberikan hidayah, Allah juga yang menyesatkan. Ya, itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Di semua yang ada dalam semesta ini di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hakikatnya Allah SWT yang mengatur. Tidak ada pergerakan di dalam semesta ini, apapun bentuknya, pasti itu ciptaan Allah, pasti itu di bawah kuasa Allah, pasti itu pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan planet-planet, Allah ciptakan bintang-bintang, itu ada pengaturannya. Ada yang menguasainya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai ke inti bumi. Allah SWT yang menciptakannya, yang mengaturnya, yang menguasainya. Bagaimana terciptanya oksigen secara natural, itu Allah yang atur. Ya, mulai dari fotosintesa dan lain sebagainya. Ya, Allah SWT yang atur semuanya. Seperti itu. Bagaimana terciptanya kerak bumi, bagaimana diciptakan mineral-mineral, bagaimana Allah ciptakan minyak bumi dan lain sebagainya. Allah SWT yang menguasai, menciptakannya, yang menguasainya, dan yang mengaturnya. Jadi tidak ada yang terjadi dalam semesta, pasti dengan kuasa Allah, pasti dengan Allah yang menciptakannya, pasti Allah dengan Allah SWT yang menguasainya. Ya, jadi ini luar biasa. Jadi Arab berarti mengandung Allah SWT yang maha kuasa, Allah yang maha mencipta, Allah SWT yang konsekuensinya Allah SWT itu yang maha hidup. Tidak mungkin yang mencipta tidak hidup. Ya, tidak mungkin yang berkuasa itu tidak hidup. Yang kalau yang mati itu tidak berkuasa, apalagi mencipta, apalagi mengatur. Sudah pasti Allah itu Al-Alim, yang maha mengetahui. Tidak mungkin yang maha mencipta, yang maha menguasai, yang maha mengatur, kemudian
tidak mengetahui apa yang diciptakannya. Ya, tidak mengetahui hikmah di balik penciptaan tersebut. Untuk apa, untuk apanya. Ya. Kemudian Allah SWT yang maha mendengar. Tidak mungkin yang mencipta itu tidak bisa mendengar. Tidak bisa melihat. Tidak mungkin. Jadi Allah yang memberikan nikmat, Allah yang memberikan anugerah, Allah SWT yang memberi, Allah SWT yang sebagian orang Allah beri, sebagian orang Allah tidak beri, sebagian orang Allah berikan manfaat, sebagian orang Allah berikan madarat, ya, dan seterusnya. Sebagian orang Allah berikan hidayah, sebagian orang Allah sesatkan, ya, sebagian orang Allah berikan keimanan, dan seterusnya. Sebagian orang Allah SWT angkat derajatnya, sebagian orang Allah rendahkan dia, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, pergerakan di alam semesta ini di bawah kendali Allah SWT. Itu muncul dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb, yang kita lihat, yang kita dengar, ya, yang kita rasakan, semuanya ini adalah makhluk Allah, di bawah kuasa Allah, dan di bawah kendali Allah, dan Allah SWT yang mengatur. Ya. Nah, maka barang siapa yang memperhatikan nama Allah SWT ini, Ar-Rabb ini, dengan seksama, ya, maka dia akan melihat, dia akan memperhatikan, dia akan merasakan Allah SWT itu berdiri sendiri, pasti. Ya, jadi Allah tidak butuh kepada makhluknya. Jadi heran-heran saja kalau ada pertanyaan yang mengatakan Allah butuh kepada makhluknya. Allah tidak butuh. Allah tidak butuh kepada ars, walaupun Allah berada di ars. Allah tidak butuh kepada malaikat. Allah tidak butuh kepada manusia. Allah tidak butuh kepada apapun sebenarnya. Tapi kita yang butuh kepada Allah. Manusia butuh kepada Allah. Malaikat butuh kepada Allah. Semuanya membutuhkan Allah SWT. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhan nas antum fuqara ila Allah. Wallahu al-ghaniyul hamid. Manusia kali itu sangat amat berketergantungan kepada Allah. Fuqara. Fuqara itu artinya sangat butuh. Fakir. Fakir itu orang yang membutuhkan sekali. Ya. Orang yang berkebutuhan sangat. Jadi kita ini Allah katakan orang yang fakir kepada Allah, yang sangat amat membutuhkan Allah dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya, yang lahirnya maupun yang batinnya, tidak bisa lepas dari kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala serta pengaturannya. Jadi Allah berdiri sendiri dan Allah mengatur kehidupan hambanya. Seluruh hambanya, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa, baik yang berakal maupun tidak berakal, itu di bawah penguasaan Allah, di bawah pengaturan Allah Subhanahu. Ya, jadi ketika dalam Al-Quran Allah sebutkan Ar-Rahman al-Arsh, Allah SWT itu meninggi, Allah tinggi di atas arsy-Nya. Bukan berarti Allah butuh arsy-Nya. Arsy yang butuh kepada Allah. Arsy yang butuh kepada Allah SWT. Kalau Allah tidak tahan, maka arsy itu akan hancur lebur. Tapi dengan kuasa Allah SWT, sehingga arsy itu berdiri dengan kokohnya. Makhluk yang terbesar, makhluk yang terindah, makhluk yang terluas, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dimensi yang terakhir daripada dimensi makhluk, di atasnya sudah hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluknya di bawah arsy Allah. Nah, ini jadi kalau kita perhatikan seluruh nama-nama Allah yang berkaitan dengan kepengaturan, ya, ini di bawah nama Allah Ar-Rabb. Allah yang maha mengatur. Pengaturan tersebut berupa memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Ya. Nah, termasuk kalau kita perhatikan, sebagian pengaturan itu ada yang Allah tugaskan yang namanya malaikat. Malaikat penjaga langit, malaikat penjaga sorga, malaikat penjaga neraka, malaikat penurun hujan. Tapi apa? Malaikat pun tidak bisa beraktivitas. Malaikat pun tidak bisa melakukan tugas tanpa kuasa kehendak dari Allah SWT. Jadi malaikat itu cuman
lakukan tugasnya. Sama seperti kita melakukan tugas dalam keseharian, itu kan ada yang menguasai kita. Nah, malaikat juga sama. Jadi malaikat tidak bisa berkata-kata. Malaikat tidak bisa berbuat tanpa kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi energi yang begitu kuat dari malaikat, ada malaikat yang menjaga langit, ada malaikat yang makhluk-makhluk yang luar biasa. Super kekuatannya ya maupun kebesarannya. Besar malaikat. Disebutkan dalam hadis satu sayap malaikat Jibril saja itu sudah melewati ufuk barat sampai ufuk timur, lewat. Ya, bumi itu lewat saking besarnya malaikat. Nah, malaikat ketika bertugas ya, itu dengan kuasa dan kehendak Allah. Jadi malaikat tidak bisa berkutik, tidak bisa apa-apa tanpa Allah SWT kehendaki dan kuasai. Ya, jadi malaikat ada yang menjaga langit, ada yang menjaga laut, ada yang malaikat yang menurunkan hujan, ada yang menghembuskan angin dan lain sebagainya. Itu makhluk-makhluk Allah SWT yang taat totalitas ya terhadap perintah Allah SWT. Jadi mereka sudah diperintah Allah dan mereka mengerjakan perintah Allah itu pun dengan kuasa Allah. Jadi walaupun Allah perintah mereka, Allah tidak kasih kuasa, Allah tidak kasih kekuatan, tidak mungkin dia bisa bergerak. Jadi kekuatan yang ada pada diri kita, kekuatan yang ada pada makhluk semuanya, malaikat, binatang, dan semua, itu dengan kehendak dan kuasa Allah SWT. Itulah makna la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan tiada upaya. Tidak bisa seorang melakukan aktivitas kecuali mutlak hanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Jadi malaikat itu tidak bisa berdiri sendiri. Malaikat tidak bisa dengan kehendak dirinya sendiri, tidak bisa. Total. Jadi tidak ada sistem dewa-dewi di dalam Islam. Jadi malaikat bisa berkehendak buat ini, buat ini tanpa campur tangan Allah SWT, tanpa kuasa Allah. Itu tidak ada. Jadi malaikat ia tetap makhluk, bukan Tuhan. Walaupun dia besar, malaikat besar, walaupun dia punya kekuatan yang luar biasa, tapi tetap saja yang namanya malaikat, makhluk Allah, tidak bisa mewujudkan gerak-geriknya, melaksanakan tugasnya, kecuali dengan kuasa, kekuatan dan kehendak dari Allah SWT. Itu makna la haula wala quwwata illa billah. Benar-benar tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali dengan kemudahan, pertolongan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di surat Ar-Rahman, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Meminta kepadanya makhluk yang di langit maupun yang di bumi. Jadi minta kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah yang di langit maupun di bumi. Makhluk yang paling taat itu malaikat, nggak pernah salah, tidak pernah salah. Ya, taat, ya, tapi mereka tetap minta, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mereka tidak dikasih Allah hawa nafsu, yang dengan hawa nafsu tersebut bisa menentang perintah Allah. Tidak bisa mereka. Tidak bisa, tidak mungkin mereka menentang Allah karena tidak punya hawa nafsu. Manusia punya hawa nafsu, sehingga hawa nafsu ini seringkali mengalahkan akal sehat. Sudah tahu itu tidak baik, baik secara norma agama maupun sosial kemasyarakatan, tapi tetap aja dilakukan karena terbawa hawa nafsu, sifat manusia. Ya, nah semuanya itu, baik apa yang dilakukan oleh manusia, apa yang dilakukan oleh jin, apa yang dilakukan oleh malaikat, apa yang dilakukan oleh semua makhluknya, itu dengan kuasa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsekuensi daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rabb. Jadi seperti itu. Malaikat turun naik dari langit ke bumi, dari bumi ke langit dan seterusnya. Ya, kemudian kita lihat yang ada di sekitar kita, ada siang, ada malam, ada perputaran bumi, ada revolusi benda-benda langit dan lain sebagainya.
itu semuanya atas kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kekuasaan Allah, penciptaan Allah, kemudian kepengaturan Allah SWT ini mencakup semua sisi alam semesta. Allah yang menciptakannya, Allah yang mengaturnya. Ini alam semesta beserta isinya. Allah SWT yang mengaturnya, Allah SWT yang menguasainya, Allah SWT yang menciptakan semuanya itu. Ya. Nah, kemudian disebutkan oleh ulama, Allah SWT itu memiliki sifat rububiyah. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya, jadi setiap nama Allah itu pasti punya sifatnya. Jadi tidak ada sekedar nama gitu, tanpa sifat. Kalau manusia, mungkin saja, ya, sekedar nama. Dikasih namanya, ya, Arif Budiman. Arif itu kan cakap, bijaksana. Budiman itu memiliki budi. Ternyata tidak arif, tidak cakap, ya, tidak bijaksana, kemudian tidak berbudi dan tidak berakhlak. Banyak sekedar nama, ya kan? Dikasih nama Saleh supaya menjadi orang yang saleh, orang yang bertakwa kepada Allah, berbakti kepada orang tua, berguna buat masyarakat. Yang ada ternyata sampah masyarakat. Durhaka kepada Allah, durhaka kepada orang tua, itu biasa. Dikasih nama Abdullah, ya. Dikasih nama Abdullah, hamba Allah SWT, yang menghambakan diri kepada Allah. Tapi apa? Kerjaannya minta kepada Nyi Roro Kidul, minta kepada kuburan-kuburan keramat, ngalap berkah dan lain sebagainya. Bukan hamba Allah kalau begitu, hamba setan. Itu nama manusia. Ya, kadang sering kali cuman sekedar nama. Makanya dikatakan apalah arti sebuah nama. Kenapa? Bertolak belakang dengan kandungan makna nama tersebut. Tapi Allah SWT itu pada pelajaran kita yang lalu, nama Allah itu dalam bahasa Arabnya, ya, Al-Asma Al-Husna. Ya, Al-Asma itu kata jamak dari isim, Al-Ismu. Jamaknya Al-Asma. Al-Asma Al-Husna. Asalnya kalau tunggalnya Al-Ismul Hasan. Ya, nama Allah yang baik, yang maha baik. Al-Asma Al-Husna, nama Allah yang maha baik. Jadi salah satu bentuk kemahabaikannya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung sifat-sifat. Jadi Allah itu Al-Ma'bud, yang disembah, yang diibadahi. Ar-Rahman bukan cuma sekedar nama, tapi Allah yang memiliki sifat pengasih lagi maha penyayang. Termasuk Ar-Rabb. Allah memiliki sifat rububiyah. Tadi sifat rububiyah Allah itu meliputi 3 perkara. Ya, ketika dikatakan Allah itu Ar-Rabb, berarti Allah sang maha pencipta, berarti Allah sang maha penguasa, ya, sang maha raja, berarti Allah sang maha pengatur, yang maha mengatur alam semesta berikut isinya. Nah, disebutkan di sini Allah itu memiliki 2 sifat rububiyah, 2 sifat kepenguasaan, 2 sifat kepengaturan. Yang pertama sifatnya rububiyah yang umum. Sifat kepengaturan Allah yang umum sifatnya. Apa itu? Sifat kepengaturan Allah SWT yang mencakup kepada makhluk yang berakal maupun yang tidak berakal. Kepada binatang maupun manusia. Bahkan kepada orang mukmin, kepada orang kafir. Kepada orang baik maupun orang jahat. Dia, kepada orang yang mendapatkan petunjuk, mendapat hidayah maupun orang yang tersesat. Itu mendapatkan tarbiyah dari Allah SWT, tarbiyah. Itu pengaturan Allah atur semuanya kok. Ya. Allah kasih rezeki kok. Ya kan? Allah ciptakan. Orang kafir Allah ciptakan. Orang mukmin ciptaan Allah. Dapat rezeki dua-duanya dari Allah SWT.
ya, dapat napas, dapat penglihatan yang sehat, dapat keturunan dan lain sebagainya. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat semua, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ya makna daripada yang ayat di surat Ar-Rahman ayat 29 tadi. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang penduduk langit dan penduduk bumi. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap saat Allah itu penuh dengan kesibukan. Kenapa? Kita bisa bayangkan, yang minta kepada Allah itu bukan cuma makhluk berakal saja. Ya, yang berakal pun bukan cuma yang mukmin saja, yang kafir itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah beri. Orang minta rezeki, orang minta kesembuhan, Allah kasih. Ya, ada hambanya yang walaupun dia kafir, tapi kalau dia betul-betul ikhlas, kepepet, dia merasa sudah keliling dunia, ini penyakit kok nggak sembuh-sembuh. Coba deh, saya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ikhlaskan. Ya, kadang-kadang cuma melakukan sebab-sebab yang begitu simpel, tiba-tiba yang sudah keliling dunia kemana-mana dengan hal-hal yang simpel yang dilakukan oleh seorang hamba, lalu dia pasrah dan bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah, kasih kesembuhan. Bisa. Ya, dan itu bukan cuma orang mukmin, orang kafir pun dapat. Ya, bisa jadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa. Nah, ini tarbiyah yang umum seperti ini. Jadi Allah kasih rezeki, yang dapat rezeki itu makan, minum, tempat tinggal, fasilitas hidup itu tidak Allah bedakan yang mukmin mau taat mau nggak taat. Ya, Allah kasih rezeki aja. Bahkan yang nggak taat lebih banyak rezekinya, entah halal entah haram. Ya, ini tarbiyah yang umum sifatnya. Ada tarbiyah yang khusus. Tarbiyah yang khusus ini tarbiyah dari Allah kepada hamba-hamba pilihannya, kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sehingga Allah tuntun mereka untuk mendapatkan keimanan. Allah tuntun mereka untuk bisa beribadah. Jangan dipikir iman dan ibadah ini murni hasil create kita, hasil kreasi kita, hasil olah pikir dan kuasa kita. Bukan. Kalau pintar-pintaran banyak sekali. Di luar sana orang yang lebih pintar daripada kita. Kalau sekedar rajin-rajin, banyak yang lebih rajin daripada kita. Tapi peluang mendapatkan keimanan, peluang untuk beribadah, peluang untuk berzikir, ya, semata-mata karena kasih sayang Allah SWT kepada kita. Ya, Allah berikan kita pengetahuan untuk mengenalnya. Allah berikan kemudahan kita untuk rujuk dan kembali kepada Allah. Allah selamatkan kita dari kesesatan, pikir kepada cahaya hidayah. Ya, Allah mudahkan kita untuk melakukan amal-amal soleh. Ya, makanya ketaatan atau hidayah itu harus diminta kepada Allah. Ya, makanya doa kunut itu ya Allah mahdini fiman hadai. Ya Allah berikan aku hidayah. Ya. Kemudian doa yang seyogianya dipanjatkan oleh setiap mukmin di penghujung salat. Allahumma a'inni ala dzikri wa syukri wa husni ibadatik. Ya Allah mudahkanlah aku ya Allah. Tolonglah aku ya Allah untuk senantiasa mengingat Engkau, berzikir kepada Engkau, mengingat Engkau dengan hati dan lisan. Ya. Syukri, ya Allah mudahkanlah aku ya Allah, tolonglah aku ya Allah untuk bersyukur kepadamu. Jangan dipikir syukur kita itu kita yang buat. Enggak, syukur kita itu Allah yang mudahkan. Allah yang bimbing kita, Allah yang tuntun kita sehingga kita menjadi hamba yang bersyukur. Ya, husni ibadatik, dan beribadah kepadamu dengan baik. Ya, memperbaiki peribadatanku kepadamu. Jadi kita beribadah. Ya. Yang semoga itu baik. Itu semata-mata karena kemudahan dan pertolongan serta bimbingan Allah SWT. Karena kecintaan Allah kepada seorang hamba. Jadi ketika lisan kita menyebut Allah, berzikir mengagungkan asma Allah SWT,
itu semata-mata bukan karena kehebatan kita. Ya, kita bisa pergi haji bolak-balik umroh setiap bulan, itu bukan karena sekedar kita kelebihan uang atau sekedar kita punya kemauan. Bukan. Tapi di balik itu semua ada tuntunan Allah. Ada tangan Allah yang menuntun kita di situ. Ada tangan Allah yang membimbing kita sehingga mengarah kepada ketaatan kepada Allah SWT. Ya. Dari sinilah mengapa kalau kita perhatikan doa-doa di dalam Al-Quran, doa-doa di dalam sunnah Rasulullah SAW, ya, itu banyak sekali pakai nama Rob. Ya, pakai nama Rob. Coba aja. Ya. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa yang termasuk yang paling banyak kita panjatkan kepada Allah. Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku. Ya, karena ampunilah dosaku, ampunilah dosa kedua orang tuaku dengan Rob. Ya, berarti apa? Kalau Allah tidak ampuni, ya Allah punya kuasa. Pengampunan mutlak di tangan Allah SWT. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, ya, beri kami kebaikan dunia dan akhirat. Jadi kalau Allah tidak berkehendak, tidak Allah beri kebaikan di dunia dan di akhirat untuk kita. Ya. Banyak sekali. Kalau kita perhatikan nama Allah SWT Rabb. Ya. Ya. Kenapa? Kenapa nama Allah termasuk yang paling banyak kita meminta dengan kita sebut-sebut nama Allah Ar-Rabb? Karena nanti yang memberi itu Allah. Yang mengabulkan doa itu Allah. Itu sumbernya dari nama Allah Ar-Rabb. Ya. Mau minta kesehatan, itu dari Ar-Rabb. Minta kesembuhan, itu dari Ar-Rabb. Minta rezeki, itu dari Ar-Rabb. Minta hidayah, itu dari Ar-Rabb. Minta keistiqomahan, itu dari Ar-Rabb. Sehingga kalau tidak heran di dalam Al-Quran, dalam sunnah Rasulullah SAW, banyak sekali. Kalau kita berdoa itu ujungnya Rabb, 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 Rabb. Kita sebut nama Allah Ar-Rabb. Ya. Entah Rabbi atau Rabbana. Rabbi itu kalau kalau kita minta sendirian, Rabbi ufirli, kita sendirian. Ya, tapi kalau kita minta berjamaah, Rabbana, wahai Tuhan kami. Rabbi Tuhanku, Rabbana Tuhan kami. Ya. Ini keimanan seorang hamba. Jadi ini namanya tarbiyah yang khusus. Tarbiyah untuk rububiyah Allah, untuk orang-orang yang beriman. Kepengaturan Allah untuk orang-orang yang beriman. Ya. Dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian keimanan seorang hamba kepada Allah, bahwasanya Allah itu Ar-Rabb, yang maha mencipta, yang maha menguasai dan maha mengatur alam semesta beserta isinya, ini akan melazimkan, mengharuskan seorang hamba untuk memurnikan peribadatan kepadanya saja. Untuk totalitas tunduk kepada Allah SWT saja. Coba kalau kita renungkan ya, berarti kita nggak bisa beraktivitas. Berarti kita tidak bisa apa-apa tanpa kuasa Allah. Ya kan? Berarti apa? Kalau begitu, kita jangan berpasrah kepada diri kita, apalagi kepada orang lain. Seolah-olah kalau nggak ditolong sama si fulan, kita nggak bisa jalan gitu. Tidak bisa sukses gitu. Kalau tidak melalui pintu si fulan. Ya, berarti kita sudah lupa. Allah yang menciptakan si fulan. Allah juga yang menciptakan pergerakannya. Ya, berarti apa? Berarti semestinya kita tuh totalitas harus tunduk kepada Allah. Ikhlas dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tunduk totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Masya Allah kan, apa saja yang Allah kehendaki pasti terwujud. Dan apa saja yang Allah tidak kehendaki tidak akan terwujud.
Walaupun seluruh dunia menolong kita, memuluskan niat kita dan tujuan kita. Nggak bisa kalau Allah sudah katakan tidak. Sebaliknya, seluruh makhluk menjegal kita, tapi Allah berkehendak untuk iya dan terwujud, maka akan terwujud. Walaupun seluruh makhluk bersatu padu untuk menjegal kita. Ya, berarti apa? Kembalikan semuanya kepada Allah SWT. Bersandar semuanya kepada Allah SWT. Bertakwa, bertawakal semuanya hanya kepada Allah SWT. Jadi, itulah alasannya. Kenapa harus ikhlas? Ya. Kenapa tidak perlu riak sama sekali? Ya. Tidak perlu diperlihatkan kemarin kita kepada manusia. Kenapa? Karena manusia bisa buat apa kepada kita? Apa yang mereka akan berikan kemanfaatan kepada kita? Nggak ada. Tidak ada sama sekali. Ya. Karena yang punya kuasa alam semesta ini cuma mutlak di tangan Allah SWT. Jadi tidak perlu diperdengarkan kepada manusia amalan kita. Bisa buat apa manusia kepada kita? Nggak bisa buat apa-apa. Ya, itulah alasannya kenapa kita harus ikhlas. Karena segenap kebaikan, segenap kemaslahatan itu di tangan Allah. Makhluk tidak bisa apa-apa. Yang mengangkat derajat kita di sisi Allah dan di sisi manusia, di mata manusia, itu Allah. Ya. Dan membuat semua manusia senang kepada kita, itu Allah SWT. Ya. Sebaliknya, Allah juga berkehendak, bisa saja Allah jadikan semua manusia benci kita. Jadi apa? Semestinya kan kita berserah diri kepada Allah. Sehingga amalan-amalan tidak perlu kita sebutkan kepada orang-orang yang kita ingin pamer kepada dia. Tidak ada manfaatnya. Yang ada cuma madarat saja. Iya, yang ada cuma madarat saja. Jadi, kalau kita tahu nama Allah Ar-Rabb dan kita pahami sesungguhnya, ini tidak ada kesempatan untuk riya, tidak ada kesempatan untuk ujub, bangga diri. Ngapain perlu bangga? Ngapain perlu pamer? Orang itu semuanya bukan dengan kekuatan kita. Itu semuanya dengan kehendak dan kuasa Allah. Suatu saat, sekejap mata Allah hilangkan semuanya itu, akan hilang. Sekejap mata. Nah, itu sudah banyak. Yang demikian sudah sangat banyak pengalaman yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Ya. Berarti apa? Kan malu. Ya. Malu. Membanggakan hasil kreasi orang lain. Ya, apalagi ternyata itu semuanya kuasa kehendak ciptaan Allah SWT. Ya, jadi makanya kenapa Allah SWT murka sekali dengan kesombongan? Karena itu semuanya punya Allah, kita klaim-klaim. Itu semuanya atas kuasa dan kemurahan dari Allah, kita klaim-klaim. Makanya Allah SWT sangat murka sekali, sangat marah sekali dengan kesombongan. Di sini kenapa kita harus selalu tunduk, selalu merendah di hadapan Allah SWT. Karena toh semuanya ini kuasa kehendak milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kesempatan, tidak ada semestinya kamus di dalam jiwa seorang mukmin itu untuk sombong. Tidak ada kamus dalam seorang mukmin untuk riya. Ya. Tidak ada kamus dalam seorang mukmin untuk ujub, bangga diri dan sebagainya. Apa yang perlu dibanggakan? Orang itu semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Murni, mutlak. Tidak bisa ditawar-tawar. Ya, kalau nggak bahaya. Oh, ini saya kuasa. Oh, berarti kita mengklaim apa yang telah Allah perbuat. Makanya Allah murka sekali sama Qarun. Ya, ketika dinasihatin bersyukur kepada Allah itu pemberian Allah. Oh, enggak, ini dari nenek moyangku, ini kehebatanku, ini aku yang kreasi. Jadi Allah tenggelamkan sampai sekarang nggak ketemu di mana. Padahal dalam sejarah umat manusia tidak ada manusia yang terkaya itu. Jadi emas, perak, dan segala macam yang dia miliki, gudang-gudangnya saja, kunci gudangnya itu berkarung-karung, itu baru kunci gudangnya. Ya Allah tenggelamkan dia dan seluruh harta bendanya, nggak tahu ke dalam kedalaman berapa, kelapisan berapa. Sampai sekarang pakai citra satelit nggak ketahuan di mana. Padahal itu ada. Ya, kita tidak tahu di kedalaman berapa ribu meter Allah tenggelamkan Qarun. Ya, Allah murka sekali. Ketika dinasihati oleh kaumnya untuk bersyukur kepada Allah, untuk tidak sombong,
ya Allah habiskan seketika. Ya, lupa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu kan Allah Subhanahu wa taala yang anugerahkan kepadanya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Jadi keimanan kita kepada Allah Ar-Rabb mengharuskan kita untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah, untuk totalitas tunduk dan merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak sombong, untuk tawaduk senantiasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini konsekuensi daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb. Ya. Jadi mungkin kita cukup sampai sini. Barangkali ada pertanyaan. Tafadhal. Wabillahi taufik walhamdulillah. Ada pertanyaan? Salah khair, Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau di chat memang kita belum lihat ada yang di chat. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin bertanya langsung, silahkan. Ya Ustadz, sebelum ada yang bertanya, Anda mau tanya Ustadz. Allah Maha mengatur, mencipta Ustadz ya. Yeah. Nah, bagaimana Allah menciptakan manusia dalam keadaan tidak sempurna? Ada yang sempurna tadi kan, Ustadz, ada yang tidak sempurna. Apakah makna dari penciptaan seperti itu, Ustadz, untuk yang mereka tidak sempurna? Iya. Jadi kesempurnaan Allah SWT itu sesuai dengan aktualnya, sesuai dengan realnya, dan apa yang telah Allah tetapkan itulah yang terbaik. Ya, kalau ciptakan kita tingginya sekian, ya 150. Umumnya orang kita di atas itu, misalnya laki-laki. Tapi itu yang terbaik dari Allah SWT. Allah Maha tahu, karena salah satu nama Allah itu Al-Hakim. Allah yang Maha bijaksana. Jadi segala ketetapan, mungkin Allah kasih dia kakinya cuma satu. Keumuman manusia normal itu kakinya 2. Ya. Tapi hakikat itu cepat atau lambat akan tersingkap. Ya, akan tersingkap. Karena Allah SWT Maha adil. Karena Allah SWT penuh hikmah. Pasti yang Allah tetapkan untuk hamba tersebut, itulah yang paling sempurna untuk dia. Ya. Itulah yang paling baik. Ya. Itu pasti. Cepat atau lambat. Bisa kita tahu sekarang, bisa tahu sekarang, bisa tahu dan itu sudah mujarab. Artinya mujarab itu sudah terbukti. Sudah terbukti bagi kebanyakan orang. Oh, ternyata hikmahnya ini. Ini setelah sekian hari, mungkin sekian bulan, sekian tahun, atau beberapa tahun. Atau mungkin baru ketahuan setelah di alam kubur. Baru ketahuan ternyata, oh ini. Alhamdulillah bersyukur Allah kasih aku kondisi fisik seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Itu maksudnya. Itu maksudnya segenap yang Allah ciptakan pasti itu yang terbaik. Ya, apapun yang Allah tetapkan pasti itu yang paling sempurna. Ya, kok sepertinya? Itu kan sepertinya. Hakikatnya itu yang terbaik. Bisa kita tahu sekarang saat itu juga. Bisa perlu proses beberapa hari, atau beberapa bulan, atau beberapa tahun, sehingga kita tahu. Ternyata, subhanallah, yang terbaik untuk seorang hamba, itu apa yang telah Allah tetapkan. Baik. Taib, Ustaz. Salah khair. Itu juga termasuk dalam mengatur rezeki, Ustaz ya. Ada yang beruntung, ada yang kurang beruntung. Itu selalu itu yang paling terbaik, Ustaz ya. Ya. Beruntung, artinya beruntung kan dengan kasat mata. Justru dia lebih beruntung
dengan yang telah Allah tetapkan yang menurut manusia itu sedikit. Tapi itu yang terbaik dari Allah SWT. Justru dia beruntung Allah kasih yang sedikit dibandingkan secara kuantitas jumlahnya tidak sebanyak dia mungkin punya tetangga dan lain sebagainya. Ya, ya. Ya. Baik, Ustaz. Ya. Nah, berikutnya Ustadz, dalam dua sifat rububiyah Allah itu kan ada yang umum, ada yang khusus. Nah, Ya. kadang kan kita yang khusus itu kita tidak merasakan, seperti yang tadi Ustadz sampaikan, bahwa dalam kita bersyukur atau dalam apapun, itu kita nggak merasa bahwa itu adalah karena Allah, itu semua. Nah, bagaimana Ustadz artinya kita merasakan bahwa mungkin ada sebagian manusia yang tidak merasakan bahwa itu karena dari Allah. Dan kenapa sebabnya itu Ustadz? Artinya padahal itu ada peran Allah di situ gitu. Tapi dia merasa tidak seperti itu gitu. Dia merasa bahwa itu karena dia sendiri Ustadz gitu. Kita dalam hal bertakwa dan beriman Ustadz ya. Artinya kadang-kadang ada keimanan juga yang mungkin bukan berlebih apa ya. Ada nggak yang dia terlalu berlebih dalam memberikan apa namanya sehingga akhirnya terlihat ria gitu, misalnya dalam hal apapun gitu yang terkait dengan keimanan dan ketakwaan. Artinya khusus ini Ustadz buat mereka yang merasa bahwa saya sudah beriman, saya sudah bertakwa gitu ya, tapi itu karena saya gitu, bukan karena Allah. Ya. Jadi kalau kita perhatikan kenapa Rasulullah SAW berdoa setiap hari itu, terutama di pagi dan petang, ya. Ini doa bagus sekali. Kalau mau dibaca setiap sujud juga bagus sekali. Ini dipraktekkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala. Rasulullah SAW itu berdoa, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits asli sya'ni aku la takilni qurratain. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah yang Maha hidup, yang Maha sempurna kehidupannya, tidak ada awal, tidak ada akhirnya, yang tidak pernah letih, tidak pernah mengantuk apalagi tertidur. Ya. Engkau ya Allah Maha mengatur segenap hajat hidup hambanya yang lahir maupun yang batin. Ya. Dengan kasih sayangmu, dengan rahmatmu, aku memohon dengan pertolongan yang sangat, ya, pertolongan yang emergensi sifatnya. Ya, seperti orang terjebak dalam, misalnya dalam lift yang terkunci, itu kalau kira-kira minta tolong apa mungkin enggak cuman dengan santai gitu. Enggak, pasti dengan separuh panik atau panik beneran. Atau orang yang tertimpa bangunan, terkurung dalam bangunan. Pasti sekuat tenaga dia untuk teriak. Atau orang yang jatuh dari kapal sehingga dia terombang-ambing di tengah lautan. Dia teriak sejadi-jadinya. Itu namanya istighatsah. Minta pertolongan dalam keadaan emergensi. Jadi kata Rasulullah, ya Allah yang Maha hidup, yang sempurna kehidupannya, yang mengatur segala hajat hidup hambanya, dengan kasih sayangmu aku berharap, dengan rahmatmu aku berharap. Beristighatsah, minta pertolongan sangat. Ya. Dalam hal apa? Aslih li sya'ni kullah. Ya Allah perbaiki keadaanku semuanya. Lahir dan batinku. Mataku. Ya. Penglihatanku, pendengaranku, hatiku, gerak-gerikku, seluruh tubuhku, ya, jasmani dan rohaniku. Perbaiki dia ya Allah. Perbaiki penglihatanku, perbaiki pendengaranku, perbaiki otakku, perbaiki akalku, semuanya ya Allah. Engkau perbaiki dan engkau perbaharui. Ya. Engkau yang handle semuanya ya Allah. Aku tidak bisa. Wala takilni nasi tobatain. Dan jangan sekali-sekali ya Allah engkau biarkan urusanku ini, mataku, penglihatanku, otakku, pendengaranku, ya, pola pikirku, lahir dan batinku, engkau serahkan kepada diriku sendiri. Aku nggak kuasa ya Allah. Aku mati celaka. Ya. Seberapa lama? Kata Rasulullah, tarfata'ain. Aku tidak ridho ya Allah, walaupun itu sekejap mata. Engkau lepaskan
segenap hajat hidupku kepada diriku sendiri. Ya, aku bisa handle sendiri ya Allah. Nggak bisa. Jadi salah satu bentuk kesalahan dalam pendidikan itu ditanamkan sedari dini untuk kita bisa mandiri. Manusia itu tidak bisa mandiri. Hajat hidupnya di tangan Allah, bagaimana bisa mandiri? Semestinya ya dibatasi istilah mandiri. Ya. Mandiri untuk tidak bergantung kepada orang lain, tapi tidak bisa mandiri untuk bergantung kepada Allah SWT. Manusia harus totalitas bergantung kepada Allah. Kalau manusia totalitas bergantung kepada Allah SWT, maka Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Ya, pasrah, tawakal kepada Allah SWT. Banyak sekali mujarab itu. Banyak sekali kita dengar cerita-ceritanya. Banyak hal-hal kadang-kadang yang begitu simpel, sederhana kita lakukan, tidak terlalu ngoyo, malah sukses. Kadang-kadang setengah mati kita sudah habiskan waktu, habiskan tenaga, habiskan uang, habiskan berbagai macam usaha, ternyata gagal total. Iya kan? Itu sudah terbukti. Jadi urusan lahir dan batin, masalah dunia dan akhirat, sama saja. Itu semuanya dengan kemudahan dari Allah SWT. Dengan pertolongan dari Allah SWT. Ya, apalagi dalam masalah akhirat. Lebih-lebih lagi dalam masalah akhirat. Semuanya di tangan Allah SWT. Makanya kalau kita sering dengar pengkhutbah membaca khutbah Nabi, itu kan yang dibaca khutbah Nabi. Nabi setiap khutbah itu baca may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah berikan petunjuk dia, siapa yang Allah berikan taufik dan hidayahnya, siapa yang Allah bimbing ke arah ketaatan, maka dia akan mendapatkan petunjuk, bimbingan, hidayah untuk berada di atas ketaatan. Siapa yang Allah sesatkan, Allah jauhkan daripada hidayah. Ya, Allah lupakan dia daripada hidayah. Allah tidak tuntun dia, pasti dia tersesat. Ya. Nah, salah satu bentuk kesesatan apa? Lupa kepada Allah. Lupa pertolongan Allah. Oh, seolah ini saya yang bersyukur. Oh, seolah saya ini yang bertakwa. Nah, ini salah satu bukti kesesatan. Ya, makanya kita selalu minta hidayah. Setiap sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah hidayah ya Allah. Ya Allah, tunjukilah ya Allah jalan keselamatan. Ya Allah, bimbinglah ya Allah selalu di atas keselamatan. Di atas istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Doa, satu-satunya doa yang Allah wajibkan. Ya, kalau tidak baca itu tidak sah salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Menunjukkan betapa pentingnya hidayah. Betapa pentingnya tuntunan Allah. Betapa pentingnya bimbingan Allah SWT. Agar kita senantiasa merasa dibimbing oleh Allah SWT. Jangan sampai sekali-sekali kita melupakan uluran tangan Allah SWT dalam kehidupan kita, baik urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Baik, wabillahi taufik, walhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah Ustaz, slow khair. Ya, oh ini ada, boleh pertanyaan sedikit satu terakhir dari chat Ustaz? Ya. Terakhir ya, Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada dua nih. Selamat malam Pak Ustadz, Alhamdulillah sangat mencerahkan apa yang disampaikan. Disebutkan bahwa manusia itu sejak ditiupkan ruh ke dalam jasadnya, meninggalnya, jodohnya, dan beberapa lainnya sudah ditentukan dengan sangat detail. Kalau ada manusia yang meninggalnya karena dibunuh, apakah itu juga sudah terencana oleh Allah? Kalau sudah terencana, apakah semuanya ya? Yang membunuh itu siapa saja, siapa juga yang sudah tindakan Allah? Iya. Tidak ada yang bergerak dalam semesta ini tanpa pengetahuan Allah, tanpa kuasa Allah, tanpa kehendak Allah, tanpa ketetapan Allah. Dan semua ketetapan Allah pasti dengan keadilan dan hikmat serta kebijaksanaan yang cepat atau lambat, sekarang atau akan datang, kita pasti akan tahu itu. Rahasia-rahasia apa yang ditetapkan. Ya. Karena ini masuknya apabila pembunuhnya sudah ditentukan, dia akan masuk neraka. Nah, kasihan juga dia dilahirkan hanya menjadi pembunuh. Ya. Artinya, ya
Nanti cepat atau lambat kita akan tahu hikmah dari Allah SWT. Ya. Baik, Masya Allah. Kalau kita perhatikan mungkin satu kasus per kasus, ya, pasti akan ada ceritanya di balik itu. Oh, rahasia-rahasianya apa aja pasti akan kita tahu. Pasti akan kita ketahui semuanya apabila tiba saatnya, cepat atau lambat. Ya. Termasuk mulai dari awal, kalau ternyata orang masuk neraka, kenapa Allah ciptakan iblis, kan ujung-ujungnya ke sana. Iya kan? Iya. Iya. Ujung-ujungnya kenapa Allah ciptakan iblis, kenapa Allah nggak ciptakan aja manusia? Kenapa kalau gitu Bapak Adam kita berbuat salah supaya kita di sorga terus, nggak turun ke dunia susah-susah berjuang untuk melawan setan dan hawa nafsu? Ya, ujung-ujungnya kan ke sana semuanya akhirnya. Ada orang membunuh karena ikut hawa nafsu dan setan. Ya berarti kenapa Allah ciptakan setan? Ya kan? Tapi harus kita ketahui bahwasanya segala apa yang telah Allah tetapkan dan ciptakan, kehendaki pasti itu yang terbaik. Pasti banyak hikmah-hikmahnya di balik itu. Ya, nanti insya Allah akan semakin mulai terbuka pikiran kita ketika kita membahas nama Allah Al-Hakim. Nanti tiba saatnya insya Allah. Insya Allah. Ya. Baik. Terakhir Ustadz, bagaimana cara terbaik untuk berharap ridha Allah? Berharap hidayah Allah, berharap kebaikan dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Cara terbaiknya. Cara terbaiknya Allah SWT berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah di jalan kami, maka akan kami berikan tuntunan, bimbingan, dan petunjuk di jalan kami. Jadi di sini ada timbal balik. Jahadunya bersungguh-sungguh. Mujahadah, jadi itu yang diperlu dalam ayat tersebut ada namanya mujahadah. Mujahadah itu bersungguh-sungguh. Ya, mujahadah bersungguh-sungguh ini luas sekali. Bersungguh-sungguh dalam berdoa, ya, bersungguh-sungguh dalam sholat, bersungguh-sungguh dalam puasa, bersungguh-sungguh dalam tawakal, bersungguh-sungguh dalam sabar, bersungguh-sungguh dalam. Jadi Allah menghendaki kejujuran dari kita, kesungguh-sungguhan, ya, ketulusan, dan pengorbanan. Ya, jadi mujahadah itu meliputi kata sungguh-sungguh, ketulusan, keikhlasan, dan pengorbanan. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang ikhlas, siapa yang jujur, dan siapa yang mau berkorban untuk Allah, harta, jiwa, dan raga, waktu, dan lain sebagainya, pikiran, maka Allah akan tuntun selalu. Jadi itu resepnya. Baik. Baik, Ustaz. Selalu khair. Baik, mungkin sudah tidak ada pertanyaan di chat. Ini yang di lainnya juga mungkin sudah tidak ada, karena memang ini kajian luar biasa ininya ya, karena kita mengenal Allah, sifat-sifat Allah. Baik, Ustaz, mungkin Ya. bisa sedikit sebelum kita tutup, Ustaz bisa menyampaikan sedikit kesimpulannya mengenai Arab ini, Ustaz. Ya, jadi seringkali kita mendengar, kita tutup, ya, sebelum kita tutup kita ambil kesimpulan. Seringkali kita mendengar di dalam Al-Quran, membaca dalam Al-Quran, mendengar dalam hadis-hadis Nabi, ya, perkataan atau lafaz dari nama Allah SWT, Ar-Rabb, nama Allah SWT yang sangat agung. Ya. Nama yang kedua yang paling banyak kita jumpai di dalam Al-Quran, ya, yang nama Allah Ar-Rabb tersebut memiliki 3 kandungan makna. Bahwasanya Allah SWT yang maha mencipta, Allah SWT yang maha berkuasa, dan Allah SWT yang maha mengatur, ya, alam semesta beserta isinya. Kemudian yang terpenting daripada itu, konsekuensinya, ya, berarti seorang hamba kalau dia tahu Allah yang satu-satunya yang mencipta, satu-satunya yang maha mengatur, satu-satunya yang berkuasa, berarti dia harus totalitas bergantung kepada Allah.
bersandar kepada Allah karena Allah yang Maha Kuasa. Ya, dia harus totalitas dalam beribadah. Karena kemanfaatan hanya di tangan Allah SWT. Dia harus totalitas bersandar kepada Allah SWT. Karena Allah SWT yang Maha berkehendak. Dia harus totalitas dalam meminta kepada Allah. Karena hanya Allah yang memberi. Hanya Allah SWT yang memberi. Jadi sifat memberi, sifat memberikan rezeki, sifat memberikan hidayah, itu cuma dari Allah. Sehingga apa? Tidak ada kesempatan kita melirik sosok-sosok yang lain. Sehingga kita harus bergantung pada sosok yang lain. Itu konsekuensi daripada keimanan kita beriman kepada Allah dengan namanya Ar-Rabb. Wabillahi taufiq wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Baik kawan-kawan semua, terima kasih semua. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan manfaat ya. Terima kasih Sehat semua. Ya, Kita tutup. Semua saya sama-sama semua makasih. Kita ada kajian lanjutan ya hari Rabu ya, kalau salah ya. Ya, hari Rabu. Rabu subuh. Rabu subuh ya. Ya. Ya, Galunggung sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik. Terima kasih semua. Semoga Allah mudahkan urusan kita. Sampai ketemu di kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Fer. Izin Ref ya. Si recording. Budi ya. Kalau keluar langsung mati sendiri.